hidupmu engkau pernah bukan berharap pada Tuhan, berharap pada manusia. Loh, saya ngaku dalam hati aja. Saya juga pernah, saudara, berharap kepada manusia, bukan berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi pada saat saya menghadapi satu masalah, terkadang saya lupa Tuhan. Ini nggak boleh diikuti. Tapi saya kadang manusia lupa sama Tuhan. Saya lebih memegang manusia yang seolah-olah saya pandang waktu itu. Saya percaya orang itu pasti bisa menolong saya. Sebetulnya seperti itu pandangan saya. Tetapi apa, saudara? Orang yang saya anggap yang seolah-olah bisa menolong saya, justru dia menjauh dari saya. Saya percaya waktu dia menolong saya percaya itu nggak mungkin bagi dia, nggak ada apa-apanya, dia bisa. Tapi dia tidak mau menolong saya. Itulah manusia, saudara. Manusia pernah mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Apapun yang menjadi masalahmu, engkau jangan pernah berharap pada manusia, berharaplah pada Tuhan. Saat Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Kita belajar dari 2 Raja-Raja 4 ayat 9. Firman Tuhan pada hari ini temanya belajar dari perempuan sulung. Kita buka 2 Raja-Raja. Mungkin setiap kita sering atau pernah mendengar firman Tuhan ini, yang dimana mungkin mulai dari sekolah minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9, tapi kita mulai baca ayat 8 sampai 11 dulu. 2 Raja-Raja dapat semua? Ya. Kalau dapat semua? Sudah. Oke, saya bacakan ayat yang genap. Bapak Ibu bersama-sama membaca ayat yang ganjil. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. 9. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. 11. Amin. Apa yang kita pelajari dari perempuan sulung ini? Kalau kita menghadapi masalah, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Perempuan sulung ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia melakukan apa? Menghormati dan melayani. Kalau saya boleh simpulkan, saat perempuan sulung itu menghormati dan melayani sama dengan berkat. Ya, setuju, katakan amin. Saudara mau melayani dan menghormati Tuhan, menghormati hambanya, amin. Saudara, di salam kiri kananmu, katakan menghormati dan melayani sama dengan engkau diberkati. Amin. Secara percaya, perempuan sulung ini dia tahu bahwa itu abdi Allah. Dia perempuan yang kaya, tapi dia melakukan sesuatu yang baik. Dia membuka sebuah kamar supaya waktu Elisa datang, dia boleh singgah di tempat itu. Tapi sering kali dalam hidup kita, kalau saya bicara kita, buat saudara dan saya, tidak menghormati Tuhan. Sering kali kita tidak menghormati Tuhan dalam ibadah. Mungkin sekarang canggih, ada BP yang katanya ada Alkitabnya atau apapun Alkitab, tetapi bukan Alkitab yang dibaca, tetapi tidak menghormati Tuhan, tetapi SMS. Kalau lihat, wah pendeta itu siapa sih? Tidak terkenal, saya akan SMS saja. Sering kali kita seperti itu melakukan itu. Berarti berkat bukan kita terima. Tapi kalau kita menghormati Tuhan dan melayani Tuhan, sama dengan diberkati. Saudara mau diberkati? Amin. Kalau saudara mau diberkati, lakukanlah. Saudara menghormati dan melayani. Seringkali juga saudara, biasanya sih ibu-ibu, biasanya ibu, bapak-bapak juga kadang-kadang, tapi di sana sendiri juga kadang-kadang ada saudara.
Seringkali kalau ada hamba Tuhan berkhotbah mengkritik. Suatu hari ada satu cerita atau ilustrasi, waktu pendeta itu memakai dasi kekecilan, apa komentar saudara pasti sudah tahu kan? Wah, bapak pendeta itu terlalu kayak anak muda aja, dasinya kecil, atau kayak ABG aja. Terus saat dasinya kebesaran, dikomentari lagi. Apa komentarnya saudara? Kayak bapak-bapak, atau mungkin itu lapiler. Pokoknya setiap apa yang dilakukan hamba Tuhan itu selalu dikomentari. Saya percaya jemaat di sini. Amin. Saya bilang juga amin ya, luar biasa. Tidak ada yang komentar negatif, semuanya komentar untuk Tuhan yang positif. Amin. Satu hari bapak pendetanya juga jengkel saudara. Pak, waktu itu ibu itu ngomong begini, ini ilustrasi. Itu dasinya bapak itu kepanjangin loh pak, itu jelek itu gini. Lalu bapak pendeta, sayang, saya tidak membawa gunting, katanya ibu itu. Kalau bawa gunting, saya akan potong itu dasi. Bapak pendeta juga gak mau kalah saudara. Bu, saya juga lupa membawa gunting hari ini. Kalau saya bawa gunting hari ini, lidah ibu juga akan saya potong. Untung loh, bapak gembala saudara gak bawa gunting hari ini. Gak, ini cuma ilustrasi. Banyak sekali orang berkomentar. Sama saat kita melihat bola saudara. Saudara pernah melihat bola kan? Tadi malam jam 3 ya. Ayo puji Tuhan. Walaupun mungkin ada yang nonton atau tidak, tetap ramai di tempat sini. Jam 3 tadi pagi. Kalau kita lihat bola, waktu dia mau nendang di ujung tiang, mau sedikit gol, kita sudah mulai komentar. Nah, wah, mungkin kata-kata yang mengumpat dia atau apa, itu sering terjadi. Coba saudara, kalau dia bistik itu bisa ngomong, kamu main sendiri aja di sini. Sering kali kita mengomentari orang, tapi kita sendiri tidak bisa koreksi diri kita. Tapi firman Tuhan yang kita baca, perempuan Sunam ini tahu pada saat hamba Tuhan itu datang, dia tidak komentar apa-apa, tapi dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat dia melayani hamba Tuhan itu, dia memberikan terbaik untuk Tuhan. Sudahkah saudara memberikan terbaik untuk Tuhan dan hidupmu? Bukan bicara materi, tapi bicara hatimu. Sudahkah setiap pagi hari ini kamu berikan untuk Tuhan? Benarkah kau beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan hari ini? Tuhan tidak minta apa-apa, Tuhan tidak minta sesajen ayam mentah atau telur apa-apa. Tuhan minta hatimu hari ini. Berikan untuk Tuhan. Kau menghormati Tuhan, kau melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti saudara berkata di tempat ini, saudara melayani Tuhan. Itu saudara memberikan satu pujian di tempat ini, Tuhan saudara melayani Tuhan. Saudara akan terima satu berkat yang luar biasa. Saudara mau siang hari ini cukup dipulihkan. Saudara pulang yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau kita lihat ke firman Tuhan, Obed-Edom bisa diberkati Tuhan karena dia memelihara baik Tuhan selama 3 bulan, dia diberkati. Kita bicara menghormati Tuhan, bicara baik Allah, Tuhan dia diberkati. Tubuhmu adalah baik Allah semuanya. Jika engkau menghormati tubuhmu juga, engkau menerima berkat dari Tuhan. Saudara, satu hari ada satu kesaksian benar terjadi. Saudara tahu Rudy Hartono, pembulu tangkis yang terkenal. Suatu hari saudara, dia dipanggil oleh mantan presiden kita, Gus Dur. Dipanggil Gus Dur untuk bertemu. Tapi apa yang dilakukan? Bapak Rudy Hartono selalu mempunyai jadwal jam berdoa intim dengan Tuhan. Setiap, saya lupa tepatnya mungkin jam 11 atau jam berapa, pokoknya ada jam tertentu di mana dia intimate dengan Tuhan, worship dengan Tuhan. Satu hari dari negara menelpon dia untuk bahwa Gus Dur akan bertemu. Apa yang dilakukan oleh Rudy Hartono? Bangga dong kalau kita menerima Pak SBY. Pak, hari ini juga kita makan bersama-sama. Pasti mau ya Pak Hendi, Pak Joko semua mau. Tetapi ada satu sosok itu kita belajar dari Bapak Rudy Hartono. Pada waktu dia ditelepon, dia mengatakan apa? Dilihat jadwalnya, dia tidak bisa. Karena jadwal itu dia harus bertemu raja di atas segala raja. Pada waktu itu Sekretariat Negara berkata, Pak, ini Pak Gus Dur yang panggil. Kamu tahu? Ya saya tahu dia presiden. Tapi saya akan menemui presiden di atas segala presiden. Akhirnya dari negara berbicara dengan Gus Dur. Apa yang terjadi? Gus Dur marah.
Tidak, dalam kesaksiannya justru malah bangga. Justru orang-orang yang seperti inilah yang saya cari. Bisakah saudara dan saya seperti dia? Ada satu komitmen dengan Tuhan, di mana kita, Tuhan, aku mau melakukan komitmenku dengan Tuhan, aku mau melakukan sesuatu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang dulu pernah pacaran, kalau mau mengapeli pacar jadi jam 7, kalau jadi jam 8 atau jam 9, cemberut nggak si wanita? Cemberut kan? Sama. Kalau Tuhan, kita jadi dengan Tuhan, kita jangan meleset. Amin. Kita punya komitmen. Saya nggak bicara saudara harus jam segini, terserah saudara, komitmen saudara bagaimana. Sekarang ada SMS dari satu provider yang katakan jam 10, jangan mesti dibangunin ya, atau apa kan. Kita juga punya komitmen dengan Tuhan. Mungkin jam berapapun saudara harus intimate dengan Tuhan. Amin. Supaya saudara apa? Bisa saudara diberkati saat kita menghormati Tuhan, saat kita melayani Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang kedua, kita perlu belajar dari perempuan Sunam itu. Saat dia menghadapi masalah, dia lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 16 sampai 17. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Yang kedua, yang saat perempuan Sunam ini menghadapi masalah, dia dekat dengan Tuhan. Apa yang dia alami? Mujizat besar terjadi. Secara manusia, perempuan Sunam ini dia tidak bisa punya anak, tapi saat dia melayani Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, ada mujizat yang dia terima. Nubuatannya mengatakan tahun depan engkau akan menerima seorang anak. Saudara, mungkin ada di antara kita yang hari ini yang belum mempunyai anak. Tuhan katakan, layani Tuhan, menghormati Tuhan, tahun depan saudara akan menerima seorang anak. Amin. Amin. Ada yang di sini yang belum punya anak, ada yang belum punya anak. Oh, puji Tuhan. Bapak, hormati Tuhan, layani Tuhan, berkat akan terjadi. Dan tahun depan firman Tuhan berkata, bukan saya, asal firman Bapak bekerja sama dengan Tuhan. Tahun depan engkau akan menggendong seorang anak. Begitu kita membaca. Ini juga saya praktekkan dalam hidup saya. Saya pada waktu saya memperoleh anak saya yang pertama, itu 5 tahun pernikahan saya baru memperoleh seorang anak. Pada waktu itu, saya disuruh Tuhan juga melayani Tuhan. Saya belum pernah pelayanan saudara, tapi saya disuruh pelayanan. Memang kalau saudara tahu latar belakang saya dulunya, saya memang bukan orang Kristen dan saya tidak bisa pelayanan, bahkan mungkin saya dulu terlalu minder. Sehingga kalau saya, walaupun suami saya pendeta, walaupun saya ibu gembala, istri gembala, bukan ibu gembala, istri gembala posisi waktu itu, karena saya tidak melayani apa-apa. Tapi pada tahun 94 kurang lebih, Tuhan suruh saya melayani sekolah minggu. Apa yang terjadi saudara? Pikiran saya pada waktu itu dibukalah kelas batita bawah 3 tahun. Pikiran saya, wah saya aja yang pegang batita, enak. Kalau saya ngomong, pasti kan kalau takut-takut atau apapun, saya nggak malu. Itu pikiran saya. Bukan berarti ngomong salah-salah, tidak. Tuhan tetap harus kebenaran yang disampaikan. Pada posisi saya waktu itu, kalau saya gemetar, saya nggak malu sama anak-anak. Ternyata apa saudara? Pikiran saya salah. Justru batita itu banyak orang tua dan banyak suster-suster yang ada. Kenapa? Karena dia nggak mungkin dilepaskan. Tapi pikiran saya salah. Tapi Tuhan membelajarin saya belajar dari situ. Saya untuk berlatih berani. Dan saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya harus melayani Tuhan. Tuhan, walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi Tuhan perintah saya akan melakukannya. Ternyata saudara, apa yang terjadi? Benar, saya melayani anak-anak dengan hati saya. Padahal saya belum punya anak. Tetapi puji Tuhan, di tahun itu juga saya boleh mengandung